dia tahu ini kenapa itu bukan kosong, itu jarak yang sengaja buat zona aman, itu bukan kosong. Ya. Ini salah tafsir nih, ini mesti ditekanin dulu, ini salah tafsir. Itu zona kosong supaya apa? Kalau muncrat api Adanya di situ. Jangan seakan-akan ada kesempatan. Om Kimo sekarang nih ada motor kuncinya gantung. Itu ada kesempatan Om Kimo ngambil, nggak ada yang lain. Oh, lain konteks. Enggak, sama dong. Ya. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, balik lagi bersama Bang Jali dan Om Kimung. Kali ini masih di warungnya Bang Jali di Nastuk aja. Jadi sambil nunggu datangnya pembeli, dan juga ini sebenarnya udah mau tutup sih. Nah ini Bang Jali sama Om Kimung mau bikin konten, mau membahas di mana ada sebuah musibah, yaitu musibah kebakaran, yaitu depo Pertamina di Pelumpang. Kapan ya, tanggal hari Jumat atau hari Sabtu ya? Lupa ya. Lupa. Pokoknya beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini sekarang hari Selasa, jadi beberapa hari yang lalu terjadi musibah di mana depo Pertamina itu meledak ya. Ada yang bilang kesambar petir, ada yang dibilang apa? Memang ada korsleting dan macam-macam lah. Penyebabnya belum tahu. Masih diinvestigasi ya. Masih investigasi, tapi yang pasti menelan banyak korban jiwa kayak gitu, dan juga korban luka-luka lainnya. Nah di sini Bang Jali sama Om Kimo mau bukan membahas bencananya, tapi adalah membahas soal wilayahnya, di mana ini menjadi buah bibir jadi perbincangan. Ada yang bilang ini lahannya tidak seharus lahan hunian atau memang salah di mana, ada yang bilang kesalahan pemerintah, ada yang kesalahan Pertamina, ada macam-macam lah. Nah ini Bang Jali mau kupas sama Om Kimung. Om Kimung, ngelihat musibah ini di mana pemukiman jadi apa ya, kena musibah akibat ledaknya depo Pertamina. Jadi rumah-rumah juga kena akibatnya dari kebakaran itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah katanya ini seharusnya bukan menjadi apa ya, tempat hunian lah, tempat pemukiman gitu. Nah Om Kimung menyikapinya gimana? Katanya ini ada kesalahan, kenapa ini dilegalkan, dapat apa surat IMB izin membangun dari pemerintah, dan sehingga seharusnya tidak boleh karena ini lahan pemerintah daerah. Seharusnya lahan Pertamina karena harus ada radius zona aman ya dari depo sendiri gitu. Nah Om Kimung lihatnya kayak gimana? Terima kasih Bang Jali. Om Kimung mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas saudara-saudara Om Kimung yang telah berpulang dalam musibah tersebut, juga yang terkena luka bakar, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, dan yang harta bendanya terbakar mudah-mudahan segera ditangani oleh pemerintah. Oke, Bang Jali. Boleh nggak Om Kimung gas balik nih tentang Tanah Merah nih? Ya, emang ini. Jadi Pertamina itu dulu dibangun itu jauh dari pemukiman. Pertamina Pelumpang ya? Iya, Pertamina Pelumpang ya. Sama Pertamina di itu juga di pelabuhan itu, Lagua itu juga sama. Itu jauh dari pemukiman. Kalau di Pelumpang itu ada yang namanya Tanah Merah. Luas. Jadi dari apa namanya itu balok apa? Ya itu depo. Apa bangunan itu? Ya, depo. Ya deponya itu jauh. Nah, termasuk ini cerita Om Kimung nih. Termasuk dulu Opah punya tanah garapan di situ. Itu dulu tanah garapan. Legal lah, apa orang-orang situ lah, preman-preman situ. Nah, yang saat ini kenapa pemukiman itu tiba-tiba merapat ke Pertamina? Kalau Om Kimung lihatnya adalah pertama, Pertamina tidak tegas. Kenapa itu pemukiman itu dibiarin dulu? Kalau memang itu milik Pertamina, buru-buru diantisipasi bahwa itu tidak boleh. Dan itu seringkali terjadi di pemerintahan kita. PJKA juga gitu. Tanah udah jelas tanah udah jelas itu tanah kereta api. Ya. Tapi di satu bangunan sama udah itu dibiarin sama pejabat perkereta apiannya. Begitu juga Pertamina. Dan itu hampir semua tanah-tanah pemerintah tidak diawasi, tidak diperketat. Nah, kalau Bang Jali nanya, itu sebenarnya seperti apa? Yang benar itu adalah radius berapa meter, bukan radius berapa meter, itu harus jauh. Karena kalau memang benar itu kemarin ada sambaran petir, berarti benar itu muntah, itu dia punya komisi. Tapi kan lagi diinvestigasi kebenarannya ada di mana kita nggak tahu. Nah, itu kalau rapat, ya wajar lah bisa terkena. Sekarang yang dipertanyakan dari Bang Jali adalah apakah itu benar seperti itu? Kalau Om Kimung bilang salah. Harusnya tetap Pertamina dari dulu mempertahankan
dan pemerintah daerah tidak memberikan izin IMB-nya. Nah seperti itu, walaupun itu tanah garapan ya. Oke. Jadi ibaratnya kesalahan yang dilakukan oleh Pertamina diperparah dengan adanya izin IMB. Iya, Pertamina tidak mengawasi tanah miliknya, dibiarin dijadikan tanah garapan. Lama-lama orang mendirikan dikit. Iya. Kenapa nggak sejak dini lah? Iya, Ya gitu. betul. Jadi yang Bang Jalit info ya, yang dapat info kalau nggak salah itu didirikan depo itu sekitar tahun 70-an. Iya. Tahun 70-an. Jadi memang awalnya Pertamina itu membutuhkan lahan sekitar 15 hektar tanah, dan juga ada zonanya itu buffer zone kalau nggak salah namanya, buffer zone atau buffer zone, kurang lebih jarak minimal 500 meter dari depo, Dari deponya. sampai ke hunian ya, pemukiman gitu. Nah karena ada tanah kosong ya, ini banyaklah pendatang atau orang-orang yang mendirikan bangunan lah di situ. Dan itu dikelola loh. Ya. Ada jagoan-jagoan yang menjaga untuk itu ya. Ya, jadi intinya ada yang berhuni lah di situ. Iya betul. Nah, sehingga terus masuk ke dimana era 2016-2017 di mana waktu itu calon gubernur ya Pak Anies ya kalau nggak salah mendatangi wilayah Tanah Merah, daerah Tanah Merah, dan kalau nggak salah ya ini kalau nggak salah ya ada kontrak politik. Iya, menjanjikan. Ada kontrak politik di mana jika beliau terpilih mereka akan mendapatkan IMB gitu, dan jadi ada kalau nggak salah ada perjanjian tertulisnya ya. Itu. Nah, kontrak politik lah. Politik ya gitu. Nah itu yang ya karena Pak Anies menang dan akhirnya ditepatilah janji beliau kepada warga Tanah Merah dan akhirnya mendapatkan IMB seperti itu gitu. Jadi kalau menurut Om Kimung ini yang salah memang dari awalnya bukan dari Pertamina dong, bukan Pak Anies ya kan? Iya. Ini yang tadi Om Kimung katakan ke Bang Jali ya, ini tumpang tindih aturan. Kalau Pertamina dari awal tidak maksudnya sudah melarang bangunan ada di situ, itu mereka tidak akan mendirikan gitu loh. Minimal dikasih pagar lah atau seperti apa gitu. Nah, karena ada pembiaran, akhirnya tanah itu dibangun. Nah, makanya pemerintah DKI tidak membuat sertifikat, tapi ada izin mendirikan bangunan. Karena tanah itu bukan tanah mereka. Tanah itu adalah tanah dari Pertamina. Jadi kalau kesalahan murni, ya Om Kimung sih tidak menyalahkan dari kontrak politik tersebut, dari Pak Anies. Kesalahan murni, kesalahan awalnya bukan kesalahan murni ya. Kesalahan awalnya adalah pembiaran dari Pertamina. Udah tahu salah, dibuat salah ulang. Inilah yang pejabat kadang-kadang udah tahu salah, harusnya kan ini nggak boleh. Saya nggak harus ngeluarin surat izin mendirikan bangunan. Karena ini tanah bukan tanah kita loh. Bukan tanah kamu, ini tanah Pertamina. Harusnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau bahasa simpelnya adalah sudah jatuh terima tanah. Gubernurnya ini mengizinkan hal yang bukan punya dia. Iya. Ibaratnya Om Kimung punya tanah, orang lain nempatin tanah Om Kimung, yang ngizinin Bang Jali. Harusnya Om Kimung ngizinin. Nah, ini kayak yang kurang lebih gitu. Jadi dan salahnya juga Pertamina tidak bertindak tegas. Dari awalnya. Nah, cuman sebenarnya kan ini juga terjadi mulai diangkat lagi bahwa gubernur sebelumnya itu Pak Ahok mau bilang warga Tanah Merah ini sebenarnya mau dipindahkan ke Rusunawa. Memang sudah jelas bahaya di situ gitu. Ya memang pada saat kampanye politiknya Pak Ahok tetap harus membongkar seperti yang di Kalijodo, bukan yang di ini. Yang kita pergi yang Nara itu ke pasar ikan Marunda. Bukan, Muara Angke sini, Muara Angke. Akuarium. Nah, itu kan tadinya juga seperti itu gitu. Nah, tapi pas sudah Pak Anies menang, akhirnya tetap dilegalkan gitu. Gitu loh, seperti itu. Oke, jadi intinya semua baru bertindak setelah terjadinya bencana ya. Kayak gitu. Nah, terus kira-kira ini bakal investigasi kesalahan di mana, dan kedepannya ada pembahasan yang harus pindah deponya atau yang harus dipindahkan pemukimannya. Menurut Om Kimung yang seharusnya pindah dari wilayah tersebut yang mana? Begini, ini sudah terjadi. Dan ini yang Om Kimung bingung, dari Pertamina sudah kejadian yang keberapa kali? 3 kali dalam 15 tahun terakhir. Kalau nggak salah 2009 juga sempat gonjang-ganjing tuh. 2009 gonjang-ganjing, itu waktu itu masih Pak Yudhoyono yang Barreskrimnya Susnoldo Aji.
Nah, itu juga terjadi. Sekarang kita berpikir ke depannya. Kalau mau ikut aturannya, ini menurut pendapat Om Kimung ya, Iya. menurut pendapat Om Kimung, Pertamina itu melihat apakah nilai ekonomisnya masih ada atau enggak. Oke. Karena itu harusnya sekitar 80 tahunan lah. Iya. Kalau memang itu masih ada, ya pertahankan. Oke. Karena kan ngebangun itu butuh biaya besar. Nah, cuman sisi keamanannya dijaga. Oke. Misalnya seperti 2009 itu terjadi karena kebocoran pipa. Nah, itu harus safety. Dan itu meninggal 1 orang. Iya. Korban 1 orang. Nah, dari pihak karyawan. Nah, itu harus di safety. Harus dijaga. Iya. Nah, Pertamina harus bisa memperbaiki diri khusus di lingkungannya dulu. Oke. Nah, contoh antrian mobil tangki yang untuk ngisi ke Pertamina itu kalau bisa jangan dekat, harus jauh juga. Nah, Om Kimung melihatnya di situ dekat. Iya. Harusnya jauh juga. Nah, terus ini menurut Om Kimung ya, ini harus dipertahankan, tapi pemukiman itu ditata. Oke. Ditata sesuai ketentuan keamanan Pertamina. Nah, kalau itu memang tanahnya Pertamina sudah batasi, kunci. Jangan ada lagi pembiaran. Dibangun sedikit, dibiarin. Nah, ini berbahaya. Nah, setelah radius itu dalam kondisi keadaan safety, aman, Pertamina baru berpikir ulang nanti kalau sudah ada nilai jual atau nilai keuntungannya. Ini kan kemarin-kemarin kayaknya sih untuk apa masih inilah, masih belum kembali modal habis istilahnya lah untuk nilai investasi di situnya. Itu nilai ekonomisnya 80 tahun lah kalau nggak salah itu. Iya. 80 tahun. Nah, seperti itu. Karena apa? Tempat-tempat itu harusnya memang dibangun jauh dari lingkungan pemukiman. Oke. Nah, gitu loh. Yang benar adalah sebenarnya itu sudah dibangun tanpa ada pemukiman. Oh iya, jauh. Jadi bukan ada pemukiman tiba-tiba bangun. Iya, yang benar kosong bangun. ada pemukiman. Makanya kadang-kadang orang suka bingung. Yang disalahin Pertamina. Itu, oke macam, loh kok yang disalahin Pertamina? Pertamina bangun itu sesuai standar yang ada, bahwa itu dibangun di dalam area yang begitu luas, pemukimannya dijauhin. Iya. Tapi sebenarnya udah jauh. Udah jauh pada saat itu ya. Iya. Tapi karena perkembangannya dan ada pembiaran, akhirnya liar. Gitu loh. Ditumpang lagi dengan dikasih izin. Iya. Selesailah sudah. Jadi ya, kalau kata orang jadi hak milik lah lama-lama. Iya. Susah sih. Ya, maksudnya seakan-akan udah kayak jadi hak milik. milik. Seakan-akan. Iya, kayak gitu. Tapi Bang Jali, ini sekali lagi Om Kimung coba kritisi dari pemerintah. Coba setiap buat kebijakan harus koordinasi. Jangan saling tumpang tindih. Dan ini seringkali terjadi di Indonesia. Contoh, pasang tiang listrik. Gali tanah tidak ada koordinasi. Tidak ada. Nah, habis listrik Telkom, datang listrik PLN. Bongkar lagi. Kenapa sih tidak ada kerjasama? Bisa jadi satu tiang ini kan bisa, itu biayanya juga jadi, itulah kelemahan kalau menurut Om Kimung ya. Itu kelemahannya kurang koordinasi, kurang kerjasamanya seperti itu. Ya, yang pasti ini udah dari awal lah gitu. Maksudnya kebiasaan-kebiasaannya sudah sejak awal, dari zaman dulu udah terjadi hal seperti itu. Tapi harus berani melakukan perubahan. Gitu. Yang jadi melakukan perubahan adalah ya balik lagi ke diri sendiri. Kita nggak bisa nyalakan pemerintah 100% gitu. Enggak lah. Kalau Om Kimung sih nyalain pemerintah. Pemerintah kan pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Iya, cuman kan semua itu bukan berarti pemerintah pusat, kan ada tahapan. Oh iya, gitu. maksudnya nggak bisa pemerintah pusat kan, tapi ada tahapan. Dan juga yang paling benar adalah masyarakatnya nggak tahu diri. Itu kan tanah orang. Kita gini loh, kita jangan mereka sekarang korban, tapi kan ada sebab akibatnya gitu. Kalau menurut Bang Jali ya. Gini Bang Jali. Ini kalau konteks Bang Jali ya, kalau konteks Om Kimung adalah seorang perantau. Ya. Pada saat dia mau datang ke ibu kota, ini dia tidak tahu akan kemana. Ya. Itu yang pertama. Terus kedua, biasanya dibawa oleh saudara, oleh orang dekat. Nah, pada saat sudah tidak ada jalan, kata Bang Jali, kita tahu diri. Kalau Om Kimung pasti akan melakukan hal yang sama dengan mereka. Mumpung nih ada tanah kosong, tidak diapa-apain, tidak dimarahi, tidak ditegur, ya Om Kimung bangun tes apa namanya, kecil dulu, kok dibiarin?
gedein lagi, dibiarin, gedein lagi, dibiarin. Iya. Akhirnya malah kadang-kadang Om Kimung punya duit banyak, dibuat kos-kosan. Hmm. Nah itu sih kalau Om Kimung bilang bukannya kita yang nggak tahu diri. Iya. Kalau Om Kimung manfaatkan situasi Ya dan inilah biasanya. akhirnya yang terjadi sekarang. Oh iya. Karena mentalnya yang Om Kimung bawa itu terjadi. Karena Om Kimung berandai-andai aja sudah seperti itu. Iya bukan berarti ini dunia bukan Ya, berarti. sekarang kalau hal yang itu dilakukan, berarti kan membenarkan hal yang itu dilakukan dong. Tadi kan Om Kimung juga kalau seandainya, Membenarkan hal yang dilakukan. iya, Iya. Tapi kalau itu diawasi sama pemerintah, iya, dia tidak akan berbuat. iya. Jadi konteksnya adalah Om Kimung menyetujui bukan menyetujui, maksudnya ya itu dia udah melakukan hal yang benar. Iya, Ya, ibaratnya ini kan semua baliknya dari kita, hati kita. gitu ya. Jangan seakan-akan ada kesempatan. Om Kimung sekarang nih ada motor, kuncinya gantung. Itu ada kesempatan Om Kimung ngambil, nggak ada yang Oh ngeliatin. lain konteks. Enggak, sama dong. Ya, Ini kan ada beda. pembiaran. Ini kalau ini masalah kena beda. Jadi kalau ini pembiaran dia mau bertempat tinggal. Iya sama. Ini kan dia nggak udah bingung nih bayar kosan nggak ada. Dia nyari tempat yang gratis, ngebangun, ada lahan, bikin kecil-kecil. Boleh diterusin, boleh terusin. Artinya ada kelengahan kan. Sama dong kayak ada motor nganggur kelengahan gak ada yang punya. Berhari-hari kok nggak ada yang ngambil motor nih ya. Diambil juga. Karena ada kesempatan. Konteksnya dia adalah untuk kepentingan pribadi. Kalau ini adalah konteksnya dia untuk mencari kehidupan di Jakarta. Sama. Ini kan sama ya kebutuhan dia mencari tempat tinggal yang apa ya bisa dibilang gratis lah tanpa bayar atau bisa dibilang gitu. Bermodal. Modalnya cuma modal ngebangun. Ya, modal bangun nggak perlu gede. beli tanah. Ya, Dia nyari gitu. Ya. Dia bahkan matok seenak dia aja sebenarnya. Buktinya Om Kimung bilang bisa bikin kos-kosan. Berarti Iya. kan matok seenak dia aja dong. Ada dia setor itu pasti ada setoran. Ya berarti kan itu Ada yang jagoan, ngawasin. ada ngawasin ya. Bisa jadi orang itu orang oknum Pertamina juga ada yang ngawasin. Bisa jadi. Nah, itu Bisa makanya artinya ada pembiaran, Iya. artinya ada bisnis di situ. Bisa jadi ya, belum tentu benar. Bisa Iya, jadi gitu, ya. artinya ada ini. Nah, permasalahan adalah mental orang-orang. Kita jangan nyalin, gini loh, jadi orang itu jangan pernah nyalin pihak luar selain diri kita. Kita ada kesempatan. Sekarang Om Kimung seandainya ini tahu diri, ya ini tanah orang, tanah Pertamina masih diambil juga. Iya maksudnya kalau Om Kimung maksudnya Om Kimung tidak menyalahi artiannya orang-orang tersebut ya, orang yang tadi ya. Iya. Orang-orang Yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ Oke. tidak menyalahi ini karena ada kebutuhan yang dia sendiri jadi merantau nih. Tapi kan itu jatuhnya mengambil hak orang. Iya, Dan itu benar apa salah? bukan mengambil hak orang. Kalau hak orang per orang nggak boleh. Ini adalah menempati punya pemerintah yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Iya. Kalau Om Kimung berdasarkan itu ya, Om Kimung bisa bilang aja pasal 33 jelas, tanah, bumi, dan air dikuasai oleh negara sepenuhnya untuk rakyat. Loh, kalau itu nggak dikelola, Om Kimung rakyat. Boleh dong, Iya, kecuali udah dikelola. Om Kimung minggir, Ya, gitu loh. Tapi itu kan udah jelas itu wilayah pembatasan. Intinya, ini masing-masing pihak salah menurut Bang Jali. Pertama dari pihak pemiliknya tidak mengawasi. Iya. Dari pihak yang ininya tidak tahu diri. Ya mungkin kita berbeda. Ini Karena gini loh, eh. ibaratnya kayak sekarang kita lihat banyak nggak pedagang-pedagang kaki lima yang di trotoar. Ya Dia banyak. ngambil hak jalan orang, tapi dibiarkan aja. Ya. Ada Satpol PP ada. Ya mereka minta setoran. Tapi kan tuh ada hak-hak yang diambil. Iya. Mereka belum teriak aja, belum kejadian apa-apa. Entah kalau ada pejalan kaki yang ketabrak di jalan baru lah ini. Oke. Nah sekarang ini tanah orang, dia tahu ini kenapa itu bukan kosong, itu jarak yang sengaja buat zona aman, itu bukan kosong. Ya. Ini salah tafsir nih, ini mesti ditekanin dulu, ini salah tafsir. Itu zona kosong supaya apa? Kalau muncrat api Adanya di kosong. situ. Ya. Nah ini dia menghuni di tempat muncrat lah bahasa Ya. kasarnya. Nah, kalau itu udah tahu daerah itu berbahaya, harusnya dari Pertamina ngawasin gitu. Ya, itu. Contoh tadi dari pedagang Iya, kaki kalau lima kan. kita udah clear, kita harus sepakat Pertamina salah. Ah. Ini Bang Jali menyalahkan yang menghuni di situ. Iya si orang ini kan. Iya. Ya kalau Om Kimung enggak. Contohnya tadi pedagang kaki lima. Iya. Oh dia mau cari nafkah di situ kok. Nah itu salah itu. Dia- Kecuali kalau diawasi nih. Lu jangan tuh, itu nggak boleh. Gitu loh. Nah, itu mungkin tanpa digituin orang udah harus tahu dong. rezeki, maaf nih, ini rezekinya dia Iya. nih. Sekarang gini, ini yang salah menurut Bang Jali. Kenapa? Kita nyari rezeki jangan sampai ngambil hak orang lain. Ya itu setuju. Sesimpel itu aja. Itu kan Setuju. trotoar itu hak pejalan kaki. Ya, Sekarang iya. bagaimana mau berkah kalau Iya. dia ngambil hak pejalan kaki? konten ini kontennya gini dong.
Om Kimung setuju dengan pendapat Bang Jali, tapi Om Kimung coba memposisikan dirinya Om Kimung ini berada di posisi Iya. mereka gitu loh. Mereka mungkin Bukannya Om Kimung ya, tapi Om Kimung memposisikan diri kalau mereka melakukan yang seperti itu, menurut Om Kimung ya, Iya. ya nggak apa-apa, wajar, karena tidak ada yang diawasin gitu loh. Gini loh. Jadi seakan-akan itu membenarkan hal yang salah. Iya sih. Gitu. Jadi Iya. ini menurut Bang Jali adalah sekarang gini, kita mau nyari kayak kita contoh pedagang, kita masa iya mau senyaman apa sih kita tempat tidur di tempat yang ilegal? Ya. Senyaman apa sih kita nyari nafkah di tempat yang ilegal yang mengganggu kenyamanan orang lain? Pasti ada batin lah sebenarnya mereka gitu. Makanya kenapa kalau seandainya menurut Om Kimung pedagang itu dosa saja ya nggak apa Om Kimung saya komplain dong. Pak Ahok nertipin pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan Tanah Abang. Ini Om Kimung nggak komplain, malah setuju pindahin. Pak Ahok Kan Pak Ahok pernah ada kasus di mana Tanah Abang pedagang itu berceceran di pinggir ya jalan. dibersihkan sama Pak Ahok. Bersihin kan? Itu Om Kimung setuju nggak? Setuju. Ya berarti sama halnya kayak pedagang kaki lima. Iya, karena ditegur, ada pengawasan. Ya iya, inilah fungsinya. Jangan seakan-akan nggak ditegur, kita oh yaudah nggak ditegur ini. Jadi kita melakukan kesalahan, oh gua nggak ditegur ya udah nggak apa-apa. Iya, Mak. Jadi ada kesadaran dari diri sendirinya Iya, dulu. Gitu. dan itu susah. Ntar ini takutnya waktunya ini nggak jalan. Masih jalan. Terus. Dan itu susah loh. Nah, Ini konteksnya, contoh lah ada tanah kosong nih. iya. Di bangunan itu. Karena apa? Seharusnya tingkat pengawasannya itu kuat. Kalau itu dilakukan tingkat pengawasan kuat, manusia-manusia yang tadi Om Kimung bilang adalah benar, itu dia tidak, bukan benar, maksudnya nggak apa-apa. Iya. Itu adalah dia tidak akan berani. Tapi kalau ya Pak, ya maksudnya ya seperti itulah menurut Om Kimung. Kalau bicara di Bang Jali bilang itu benar apa salah? Ya jelas salah. Iya. Tapi menurut Om Kimung ya nggak apa-apa karena dilolosin sih medianya. Gitu ya gini lah, jadi yang seakan-akan pemiliknya yang salah enggak dong. Pemiliknya salah oke salah, tapi sekarang kalau orang punya hati nurani, Om Kimung lihatnya rumah kosong nih bertahun-tahun. Om Kimung tahu tuh punya siapa? Masa ya Om Kimung huni? Kan enggak kan? Enggak. Tapi bisa jadi ada oknum. Enggak. Pamit nih, bisa jadi pamit. Lu nggak apa-apa pakai. Kita nggak bicara orang lain, kita bicara Om Kimung. Iya, Om Kimung nih, di rumah kosong. Iya. Pengen nempatin, nggak bisa nih. Katanya di sini ada yang jaga. Wah, gimana nih, Bang? Boleh lah pakai. Ini konteksnya ada yang jaga. Kalau ada yang jaga kan itu pemiliknya bukan. Kalau tanah ini, kalau nggak ada yang jaga, bohong. Harusnya ada yang jaga. Nah itu berarti kan oknum. Ya iya, makanya. Itu juga sama oknum. Iya. Gitu. Nah, kalau Om Kimung kan nggak bisa disalin orang. Nggak ada Om Kimung nego sama dia. Ya itu logikanya orang kalau data itu oknum. Oh dia masih mau tempat tinggal situ. Jangan bilang lagi faktor kebutuhan. Ya iya faktor kebutuhan. Cuman bener apa enggaknya gitu loh. Iya. Udah, Om Kimung. Gitu. Jadi konteksnya adalah jangan dilakukan hal yang seperti itu. Walaupun tadi Om Kimung katakan bukan pembenaran ya, walaupun yang dilakukan mereka itu menurut Om Kimung tidak apa-apa, tapi menurut Bang Jali itu adalah ya itu salah gitu loh. Ya bener, Om Kimung aku itu salah. Ya. Gitu loh. Yang bikin parahnya lagi, mereka itu ada rencana direlokasi, diberikan tempat tinggal yang lebih layak. Nggak mau. Itu yang Om Kimung juga kesel. Jadi gimana coba bayangin? Iya. Padahal waktu itu ada rencana digusur, diberikan tempat yang layak. Iya. Tapi nggak mau. Ya itu. Mereka bukan diusir tanpa tempat tinggal. Ya, diganti penggantinya. Ya, dan lebih bagus lagi, lebih layak lagi. Iya. Gitu. Ya. Jadi, sekarang ya udahlah mental lah, kita bicara mental orang lah. Gitu. Jadi mungkin mereka udah nyaman di situ, gitu. Udah mungkin udah kerjanya dekat situ. Jadi ya Bang Jali bukan nyalain mereka secara total, tapi ini yang mesti perubahan total ya dari kita masing-masing. Ya, itu harus tidak menyalahi secara total, tapi gitu. Harus diperbaiki. Iya, itu baru Om Kimung. Sekiranya dia Bang Jali yakin mereka tuh sadar mereka tuh salah tempat tinggal. Tapi makanya kan kejadian kemarin mereka nggak banyak komplain. Iya. Tapi begitu ada diperbaiki oleh pemerintah, harusnya mereka lebih terbuka. Iya. Udah gitu aja. Malah ini tetap nggak mau ke nyalain pemerintah. Karena apa? Di situ udah jadi tempat cuannya dia dirikan kos-kosan. Ya itu kan hanya segelintir orang. Iya. Hanya segelintir orang. Iya. Gitu. Ya, oke. Jadi itu perbedaan pendapat yang nggak apa-apa. Ya intinya Bang Jali mohon maaf sebelumnya jika tadi selalu menyerang yang pemukiman. Saya sebenarnya nggak menyerang, cuman ya kita harus buka mata secara jelas bahwa itu kesalahannya di semua, bukan semua pihak, beberapa pihak lah. Iya, Bang.
termasuk ide kita ya. Pertamina salah, Pemda. Pemdanya salah, memberi izin, warganya salah, udah tahu wilayah berbahaya tempat tinggal juga, gitu. Oknumnya gitu. Sehingga kalau terjadi kayak gini ya, siapa yang bertanggung jawab kan kayak gitu. Ya, mungkin mau ada yang mau disampaikan nggak terakhir? Iya terakhir nih, tadi udah lihat kan berdebatnya, konteksnya adalah berdebat nggak apa-apa, tapi jangan terlalu melebarkan perdebatan yang terlalu besar gitu. Karena apa? Semua berbeda-beda penafsiran, semua berbeda-beda pemikiran. Yang penting adalah kita tetap kembali ke jalan ini loh tracknya. Nah seperti itu. Gitu. Intinya Bang Jali sama Om Kimu pengen yang terbaik buat orang yang di sana, terus korban-korban supaya nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Karena kenapa begitu? Om Kimu Bang Jali asli sana. Iya. Orang Tanjung Priuk, tinggal di Kebon Bawang yang jaraknya cuma beberapa kilo dari Pelumpang. Jadi tahu kondisi sana gitu. Dulu Om Kimu punya kebun di sini. Iya, bahkan Om Kimu orang tuanya punya tanah. Iya, orang tua bukan Kimu ya, punya tanah. Gitu. Ya, jadi kita tahu banget kondisi sana dan perkembangannya, dan itu bukan pertama kali, itu udah beberapa kali terjadi kayak gitu. Nah, semoga aja kejadian ini bisa merubah pola pikir orang-orang dan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Amin. Pertamina yang berbenah, Pemda yang berbenah, warga sana juga berbenah, semua yang berbenah supaya tidak ada korban lagi. Ya, itu aja mungkin ya. Jadi Bang Jali tutup, semoga aja semua diberi keselamatan dan kemudahan semuanya. Terima kasih, jangan lupa share, subscribe video QM Talk Channel, dan juga mampir di warungnya Bang Jali. Ya, nastuk aja. Itu aja, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.